datang, Bang Wan, Bang Abi tahu tuh, kalau saya datang selalu bawa data. Saya tidak akan pernah lari. Boleh kita jelaskan mau secara kamus leksikon silakan. Kalau mau belajar tentang Islam silakan. Kami di sini Muslim-Muslim terbuka. Apalagi saya alumni. Saya juga cukup paham. Makanya Dua kaki di sini. Ambivalen. Saya selalu mengambil perihal pembahasan secara ambivalen, Pak. nah, jadi begini, kalau saya ingin belajar tentang keislaman, saya masuk room Islam. Jadi Iya. kalau kalian mau belajar tentang kekristenan, silakan masuk ke room Kristen begitu. Boleh, Bapak. Jangan di room Islam dibahas tentang Kristen begitu. Pak, ini Pak. Tuh, Iya, Saya masuk kemari ingin belajar tentang keislaman, kenabian, kerasulan Nabi Muhammad begitu. Karena Boleh, saya tahu ini room Islam kan gitu. Pas tempat saya bertanya, tapi saya gini. tidak diperkenankan untuk bertanya kan gitu. Ini masalahnya. Gini Bapak, boleh. Begini Bapak saya jelaskan. Ini kan Bapak orang yang beragama. Bapak tercatat secara negara beragama. Misal kita bilanglah Kristian lah atau Katolik, Kristen apapun itu, Pak. Bulu ketek sebentar. Tadi aku ngelurusin yang tadi. Nih, Nah, 2 ayo, Yohanes boleh. 1:10, jikalau seorang datang kepadamu dan dia tidak membawa ajaran Kristen, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu. Nah, itu ajaran Kristen, Pak Tarigan. Dan janganlah memberi salam Nggak kepadanya. ada ayat kayak gitu. Ini aku baca data ini. Nih, Data dari jikalau mana? seorang datang kepadamu dan dia tidak membawa ajaran ini Kristen, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu. Ini tulisannya data loh. Baca makanya 2 Yohanes 1:10. Makanya Bapak tuh kuanggap saudara kok malah nggak mau gitu loh. Aneh. Ya lanjut silakan. Coba jelaslah baca ayatnya. Pak, Jikalau udah dibaca Bapak. nih, jikalau seorang datang kepadamu Ayat apa dan itu? Ayat apa? 2 Yohanes 1:10. Bapak kan aku anggap saudara, kenapa Bapak malah nggak mau gitu? Yang dibawa tap layar ya, tap layar nggak usah. Siapa yang nggak mau? Kalau kami orang Kristen ini semua bisa bersaudara, nggak ada yang. Betul. Loh, kenapa tadi itu nggak mau? Siapa namanya tadi? Saya padahal sopan loh kalau masuk Komal, Pak. Oh, saya menganggap orang-orang Kristen di Indonesia ini saudara. Pak Tarigan kenapa nggak mau? Kawan-kawan saya, teman-teman saya muslimin semua, kami saling seperti berkeluarga, Nah, bersaudara. iya tadi kenapa Adi nggak mau Iya. jadi saudara saya? Nih, jikalau ini saya baca data loh, ini data nih tuh. Jikalau seorang datang kepadamu, Pak Tarigan, dan ia tidak membawa ajaran Kristen, ajaran ini ajaran Kristen kan? Janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu, dan janganlah memberi salam kepadanya. Ini data. Oke, udah lanjut, silakan. Di Alkitab nggak pernah disebut ajaran Kristen. Itu ada Pak. udah lanjut. Enggak. Pokoknya Ajaran intinya Kristus gitu. iya, ajaran Kristus iya. Kristus apa Nggak artinya pernah Kristus? disebutkan dalam Alkitab ajaran Kristen. Lanjutin Kristus apa Bang Dito? Aku takut kena ban ini. Aku takut naik. Gini loh Pak. Terlepas dari apapun yang disebut mau Kristen, Katolik, Ortodok, Lawong di sini di ayat ini di ayat 9 disebut Kristus, ajaran Kristus. Ya ajaran Kristus walaupun terpecah menjadi sekte kan ujung-ujungnya kan ke pribadi Nih. itu juga, Pak. Iya, biar nggak disalah. Iya benar. Nih, setiap aku Berbeda Kristus Pak dengan Tarigan, Kristen. dengarkan dulu. Ini bayar 9-nya saya baca biar nggak dikira sepotong-sepotong ya. Ini 9-nya, setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Yang ke-10 ya, jika seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, yang Kristus tadi, yang 9 tadi, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu. Janganlah memberi salam kepadanya. Itu. Oke, lanjut silakan. Gitu loh Pak. Notifu-tifu di Kopi sini. dulu. Gue belum Pak Tarigan, boleh saya bertanya sesuatu karena gini loh Pak. Perdebatan atau permasalahan itu terjadi karena ungkapan yang katanya konon katanya menurut saudara saya yang Kristen ini, saudara saya sopan loh Pak ya, biar nggak kena ban lagi.
Karena itu menurut kesaksian Yesus. Saya pakai ayat nih Pak. Ini saya bertanya lah Pak, saya ingin belajar lah. Selaku alumni saya ingin belajar lah ke Bapak. Dapat gini Pak, saya bacakan ayatnya ya Pak. Mengenai kesaksian Yesus. Silakan saudara-saudara muslim buka 2 ayat aja. Sebagai komparasi kontradiktif untuk ambivalennya. Udah. Yohanes pasal 5 ayat 31. Kata Yesus begini, di Injil saya ini red line loh Pak ya. Gak saya tambah-tambahin. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Kata Yesus, kalau dia bersaksi tentang dirinya sendiri, kesaksian dia itu tidak benar. Udah. Di ayat yang lain, di Yohanes pasal 8 ayat 14, kata Yesus seperti ini. Red line loh ya di Injil saya. Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, saya ulangi lagi. Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, kesaksianku itu benar. Yang mana di antara kedua ayat ini secara komparatif ambivalen yang harus saya pegang, Pak? Silahkan, Bapak. Oke, dalam satu konteks itu berbeda konteks, ya, berbeda konteks. Yang satu, Yesus menyatakan kalau dia menjadi saksi di dalam peraturan, di dalam hukum Yahudi, kalau saksi itu tanpa disaksikan, saksi diri sendiri tanpa disaksikan orang lain tidak sah, begitu, ya kan? Jadi dalam konteks yang satu lagi, apa tadi yang konteks satu lagi, yang ayat satu lagi apa teksnya? Pak, saya udah baca perikopnya, satu perikop loh, saya ulang-ulang Pak biar nggak salah loh Pak ya. Dan saya baca Yohanes 8 ayat 14 Pak ya. Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Silakan Bapak baca satu perikop, silakan Bapak pahami, Bapak jelaskan ke saya biar bisa saya komparasikan. Saya udah baca bolak-balik Pak perikop itu. Bahkan ketika di gereja saya udah baca itu kepada pastor saya. Silakan Bapak. Nah, yang dalam konteks satu lagi Yesus berkata, walaupun aku bersaksi tentang diriku sendiri, tapi dia meyakinkan para murid-muridnya, yakinlah bahwasanya kesaksianku ini benar, ya kan? Jangan dipotong-potong ayat Bapak ya. Itu berbeda konteks, makanya sama pun kalimatnya, tapi konteksnya berbeda, berarti artikulasinya atau pemahaman, pengertian, tujuannya berbeda gitu. Bapak, saya bacakan versi kamus leksikonnya Bapak ya. Di Yohanes 5:31 itu, kesaksianku tidak benar di situ aletheisi, Pak. Ya Pak ya. Benar Bapak ya. Kalau Bapak bilang itu menjadi 2 konteks yang berbeda, sedangkan kalimatnya merujuk kepada yang sama, yang mana yang harus saya pegang Bapak? Karena dua-dua berbicara tentang kesaksian di situ Bapak. Bapak boleh baca satu perikopnya silakan, atau satu pasalnya silakan Bapak. Mohon dijelaskan Bapak. Oke. Yang pertama tadi kita baca dari beberapa dalam satu konteks dia, coba supaya jelas nanti perbedaan arah dan tujuan pengertian dari kepada ayat itu, kita baca mulai dari ayat satunya sampai satu konteks, satu perikop itu. Silakan Bapak bacakan biar kami belajar Bapak. Di sini kita diskusi santun Bapak. Loh, kok saya tadi Bapak yang bacakan, kok suruh pula saya yang bacakan? Bapak itu kan ajaran Bapak. Saya kan ingin belajar tadi saya bilang. Betul tidak host? Ya, Di, Bapak di, tadi di yang Pak Tarigan di bertanya. rumah nggak ada Bible, Pak Tarigan di rumah. Nah, susah juga kalau nggak ada Bible nih. Di rumah nggak ada. Ada, tapi Bapak apa ini tadi Pak, apa namanya Pak? Enggak, takutnya biar nggak nanti takutnya Bulu takutnya. Ketek. Takutnya Pak gini, Bulu takutnya Ketek itu tadi yang membacakan. Kalau mau Yo, baca itu gitu. jangan tanggung-tanggung. Bacalah firman Tuhan itu dengan sempurna. Bapak, saya kan udah Iya, bilang dari awal. iya, Saya iya. udah baca bolak-balik satu perikop, udah Bapak.
biar saya Enggak. tidak salah menyampaikan. Mulai karena dari judul babnya baca, judul iya Bapak itu dari namanya perikop Bapak. Baca dulu dari judul daripada konteks itu. Judul konteksnya aja berbeda itu. Bapak, jika memang segala sesuatu secara komparatif membicarakan kalimat yang sama, walaupun dibawa ke konteks manapun, ketika itu memang dipercayai dari seseorang yang dikatakan sebagai Tuhan, makanya saya bertanya kepada Bapak, yang mana yang harus saya pegang Bapak? Perkataan yang mana? Oke lah, saya permudah gini Pak pertanyaannya. Yohanes 5:3 ini pernyataanku tidak benar ini yang mana-mana saja, udah Bapak. Yohanes 8:14 pernyataanku kesaksianku ini benar yang mana-mana saja Pak di Alkitab. Silahkan Bapak, saya permudah lagi Bapak. Enggak. Enggak usah kita bersilat lidah. Assalamualaikum warahmatullahi Untuk memperjelas itu harus dibaca seluruh Yang Kristen naik aja sini, bantuin sini, bantuin Pak Tarigan. konteksnya, begitu. Nanti saya mengatakan kalau saya katakan begini begitu, Bapak tidak mengakui, tidak Bapak menyalahkan saya pula. Tapi kalau sama-sama kita kaji sesuai konteks, ayo kita kaji bersama-sama. Bapak, saya sesuai konteks, saya alumni loh Pak. Dan ini pernah saya baca di pastor saya loh Pak. Saya alumni Pak. Iya nggak, saya tanya Bapak alumni mana, saya nggak peduli. Yang jelas, ayo kita kaji. Ini kan kajian. Bapak mengajak saya tadi untuk mengkaji kajiannya kan. Ayo kita Iya. kaji konteks itu bagus-bagus. Mulai dari judul perikopnya, judul konteksnya, sampai dapat apa maksud daripada tujuan ayat itu. Ayo. Iya Bapak, saya sudah bilang Yang tadi, diperdulikan saya Pak Tarigan adalah kentang, cabai gitu Pak Tarigan nih, karena dia berkebun Bang. Gimana sih Bang bulu ketek? Oh, Di situ nanti udah jelas bagi kita sama-sama, supaya jelas Iya, bagi kita sama-sama. iya baca. Kita harus ngikutin alur juga Bang bulu ketek, gak apa-apa. panjang gue baca aja kayak gini. Enggak, jangan yang penting-penting aja Pak Tarigan ya, jangan panjangan ah. Enggak boleh. Seharusnya Pak enggak Tarigan boleh. ini saya ingin Baca- belajar. Memahami firman Tuhan itu tidak bisa sepotong-sepotong. Tali pun Bapak, kalau saya yang udah baca Bapak tadi Bapak. Enggak, maksud kita gini Bang Tarigan, yang dibacakan bulu ketek itu harus dipercaya Pak Tarigan, kan kitabnya Pak Tarigan, gimana itu? Gitu loh. ya. Saya udah paham maksudku. Ayo kita sama-sama kaji supaya sama-sama memahami kebenarannya. Ya, yang mana yang mau dikaji yang mana Pak Tarigan, yang data yang mana Pak bulu ketek? Ya, silakan Pak Bulu Ketek. Apa yang Anda pertanyakan tadi, konteks pertama, ayo kita kaji dulu. Bang Tarigan bilang ke dia, dasar lu bulu ketek gitu. Coba sekarang. Nggak apa-apa, nggak marah dia. lanjut silakan. Enggak, saya dosa bagi saya menghina orang. Oh, itu nggak boleh ya. Siap. Lanjut silakan. Udah Bapak, boleh Bapak ini, panjang banget nih Pak. Saya udah baca tadi Pak. Yang nih. Kristen dulu, Bang siapa? Bang Madu, biar ada temennya. Biar ada temennya boleh. Black Sweet nih, Black Sweet Kristen nih. Oh iya, Black Sweet Kristen. Jambak, nggak usah disuruh langsung jambak. Oh iya, siap. Aman. Oke. Boleh silakan ya. Black di mute dulu, Black. Temennya lagi ngomong, Black. Hormati Pak Saya Tarigan, datang Black. bukan untuk marah-marah. Ayo, bukan untuk- pertanyaan Iya, Bapak oke. tadi supaya Ya, Bang Black jelas di mute bagi dulu, kita, Bang Black di mute dulu. jelas Di mute bagi dulu, saya, jelas Tenang, bagi tenang, saudara-saudara semua. Ayo kita kaji konteks itu, apa maksud tujuannya. Oke, siapa di sini yang berani membacakan surat itu? Surat Apa sih Black? Surat Nanti Maryam. jangan melebar dulu. Nanti Iya, sabarlah. Tema dulu. Makanya saya bilang Jangan kepada keluar Kristen, tema kalau enggak dulu. gini Black Sweet aja yang baca. Jawab. saya Bang baru Black saja nanti mau- Bang Black kalau nggak saya ngikutin alur kami, Bang Black dibawa dulu gantian nanti baru kalau mau masalah kayak gitu. Kalau Oke? nggak pengecut dua arah, ayo katanya pengecut. Pengecut siapa nih? Udah kembali ke laptop dulu Bang Black diem dulu. Kenapa langsung berlari dari pertanyaan saya? Bukan lari. Ya lari Bapak. Anda. Heeh, Siapa di gitu. sini yang berani? Jangan lari Anda.
Aku Yang yang berani- jambaan. Berani apa sih? Hormati Berani Pak apa sih? Tarigan dulu. Siapa di sini yang berani membaca Al-Quran? Berani Bang apa sih? hormati Pak Tarigan dulu itu loh lagi ngomong kamu dipotong-potong. Berani apa sih? Semua hanya mau cari tahu tentang Udah kembali ke laptop. Ayo silakan kembali ke laptop. Kita hormati loh Pak Tarigan loh dari tadi loh. Heeh. Silakan. Tadi yang mana tuh yang mau dibaca? Bulu ketek. Panjang host, nggak cukup waktu. Enggak yang mana aja yang dipertanyakan Iya, gitu yang saya biar perdebatkan dijawab. tadi secara komparatif kontradiktifnya sudah saya bilang tadi sama Pak Tarigan 2 ayat aja Bapak saya. Karena Oh, 2 di Yohanes ayat. 5, di Yohanes pasal 5 ayat 31 Yesus berkata bahwa kesaksianku itu tidak benar. Versi Greek Kamus Leksikonnya alaitese, Pak ya. Saya tidak Jangan pakai bawa, original Pak ya. teks, jangan. Pakai bahasa Indonesia aja. Dia Enggak, ngertinya ini bahasa kan- Indonesia. Tidak benarnya itu kata tidak benar di situ alaitese ya, versi Greknya ya. Dan di Yohanes 8:14 Yesus berkata lagi, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Yang mana yang harus saya pegang Bapak? Yang dipertanyakan yang mana? Yang saya pertanyakan ini, tidak benar atau benar ini di dalam Alkitab yang mana yang tidak benar masuk ke Yohanes 5:31, Iya, yang boleh benar ini 8:14 ini masuk yang mana-mana aja, gitu aja sebenarnya. Dua-dua itu benar, enggak ada yang enggak benar. Oh benar kata Pak Tarigan, benar. Bapak paham tidak yang saya pertanyakan? Bapak? Paham. Cuman Apa yang Bapak pahami? Cuman sayangnya Bapak tidak paham apa yang saya jawabkan, yang saya artikan gitu. Saya paham Bapak pertanyakan, cuman Bapak tidak memahami apa maksud saya jawaban dua-dua benar gitu. Nah, saya bacakanlah versi lengkapnya lah, biar nggak sibuk Bapak ini. Yohanes 8:14 ini Pak. Oh, saya ulang dari 13 saja. Orang-orang Farisi ini Pak ya. Ini sesuai konteks Yohanes Enggak, ini. mulai dari judulnya, judul konteks itu. Bapak panjang Bapak, bengek. Enggak apa-apa, Bentar dulu enggak Bapak. apa-apa. Enggak apa-apa. Ya. Gini Bapak. Ini saya baca 8:13 ini Bapak ya. 8:14, mohon maaf 8:14 Bapak. Enggak, oke, Jawab. silakan nanti baca selanjutnya, tapi baca dulu judul konteks. Iya Bapak, Yohanes ini nggak ada perikop Bapak. Yohanes 8 ini Bapak. Tuhan. Ya, ada judul perikopnya ada. Ya, judul perikop yang di atas tidak ada, tapi yang 8:12 ini Yesus adalah terang dunia ya. Ya, udah. Ya, Puas. sebelum ayat 1 ada itu, sebelum ayat 1 ada judul perikopnya. Oh Tuhanku yang agung Bapak, ini mau saya jelaskan. Udah Bapak, ganteng, udah ya. Udah. 8:14, jawab Yesus kepada mereka, katanya, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi, tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kata Yesus. Saya baca lagi di Yohanes 5:31. Enggak, saya potong-potong lah biar Bapak paham lah. Nanti dibilang saya nggak baca, udah bolak-balik saya baca di gereja ini Pak. Ya kalau di gereja juga kan Pak Pendeta bawanya 1-2 ayat, nggak satu perikop dibaca semua. Oh, Lanjut. Tarigan, lanjut Pak Tarigan. nanti gue dibilang bidat lagi sesat. Udah Bapak saya baca ya. 5:31-nya Yohanes pasal 5:31. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Perikopnya ini saya baca, perikopnya kesaksian Yesus tentang dirinya. Coba dijelaskan Bapak. Sudah? Iya siapa yang mau jelasin? Bang Kristus, Islam, Kristen? Boleh, silahkan. Iya siapa boleh. Nanti bantu Yang Pak mana? Tarigan. Gini aja Bapak, saya sederhanakan. Yohanes 5:31 ini ke ayat mana-mana aja yang tidak benar. Udah, di Yohanes 8:14 ini yang benar yang mana-mana aja Bapak. Gitu aja sebenarnya Bapak. Selesai ya, saya permudah lah. Ya. Monggo Pak Tarigan. Saya belum Bisa. pakai kamus leksikonnya nih. Kalau Saya- Yohanes yang kesaksian Yesus tentang dia berasal dari Allah itu
memang nggak ada orang bisa menyaksikan dia, kesaksian dia diri sendiri, dia berasal dari surga, berasal dari Allah, ya kan? Karena tidak ada yang melihat Allah, makanya dia menyatakan walaupun dia berkata itu bersaksi kesaksiannya sendiri, tapi itu adalah benar, kata Tuhan Yesus. Yesus menegaskan kebenarannya dirinya bahwa dia betul-betul berasal dari Allah. Dia itu adalah Allah. Itu Yohanes berapa tadi? Yohanes 18, ya kan? Pak, nggak ada Yohanes 18, Pak. Yohanes 8, Pak. Nah, Yohanes 8. Itu tentang Yohanes Misalnya kalau Bapak 8. nggak buka Alkitab. Iya. Jadi Bapak gimana dengan Yohanes 5 ini, Pak, yang perikopnya kesaksian Yesus Kristus tentang dirinya, Bapak? Yang tidak benar gimana, Bapak? Kalau memang Yohanes 8 Bapak bilang bahwasanya dia datang dari Bapak itu adalah benar, ini kesaksian tentang diri Yesus. Ini perikopnya kesaksian Yesus tentang dirinya. Atau perlu saya baca lagi, Bapak, biar jelas? Oh, coba baca mulai judul perikopnya ayat 1. Perikop Bapak ya, di kitab itu Bapak kan Kristen, dipisah-pisahkan oleh perikop untuk dari 19 sampai 31 yang saya bacakan itu perikopnya. Itu bukan kesaksian perikop, Yesus tentang, itu bukan perikop. ya udah Bapak, penyembuhan pada hari Sabat di kota Betseda, kalau 5 satunya. Nah, kalau yang dipisahkan lagi perikopnya Bapak, udah ya ampun, masa Kristen ngerti perikop. Oke. Di 19-nya kesaksian Yesus tentang baca dirinya. mulai dari ayat 1-nya, mulai baca dari Bapak ayat. baca sendiri aja, Bapak, itu udah beda konteks. Gak usah lari kemana-mana deh, Pak. Udah, gak usah Bapak takut, gak usah Bapak takut. Kita saya ini sama-sama mengkaji. Pak, saya udah sering baca ini di gereja, Bapak. Oke, makanya saya suruh baca. Akhirnya udah selesai tadi, tapi Bapak nggak mau baca karena Bapak takut kan gitu. Bukan takut, bengek, Bapak. Nggak usah Bapak Beda takut. konteks. Saya baik-baik Beda aja saya. Bapak, Nggak mau Bapak, saya menghina, Iya, menghasut, merujuk, apa. Saya nggak. Artinya Enggak, saya kita, nggak menghina, Bapak. mari kita kaji bersama-sama baik-baik. Iya. Kita Bapak bawa- gini loh Pak. Bapak bilang tadi perikop yang paling atas. Perikop yang paling atas itu penyembuhan pada hari Sabat di kolam Betseda. Coba Bapak. baca lengkap dia satu perikop itu. Bapak, perikopnya udah beda, Bapak. Di 19 sampai 31 itu yang tentang kesaksian Yesus, dari 19 sampai 31 perikopnya kesaksian Yesus tentang dirinya. Beda perikop, Bapak. Yang dipertanyakan makanya ayat berapa Bulu Ketek? Tujuan Yang dipertanyakan yang saya makanya pertanyakan ayat tujuan 31. dari, walaupun ayat perkataannya sama, kalau perikopnya berbeda berarti maknanya berbeda. Makanya saya katakan waduh, itu Bapak. sama-sama benar, nggak ada yang salah, nggak ada yang Bapak. salah situ. Bapak, gini loh Bapak, ini kita masih berbicara Yohanes pasal 5. Udah, kalau Bapak bilang yang paling atas di ayat satunya, di ayat 1 sampai ayat 18-nya, perikopnya penyembuhan pada hari Sabat di kolam Betseda. Udah Oke, Bapak, kita baca mulai ayat 1 sampai 18. Bapak baca sendiri aja Bapak ya. Panjangan Bang Tarigan. Habisin waktu. Kalau kita mengkaji harus seperti itu, Bapak, Pak. beda Bang Tarigan, perikop, Bapak. sebentar. Kalau di Beda gereja perikop. juga Pak Pendeta nggak baca satu perikop kok. Aku suka ngeliat itu kok. Enggak Iya, perlu Satu-satu. Hmm. Diambil. Satu Dan Paling yang dibawa gini ajaran kasih sama Enggak, perpuluhan. soalnya Bercanda. Pak Bulu Ketek ini kan bertanya apa maksudnya di dalam perikop ayat supaya jelas maksud dan Tarigan. tujuannya. Bisa buka cam nggak? Bisa Mari buka kita cam nggak, kaji host? sama-sama. Perikopnya aja udah beda Bapak. Di satu pasal aja udah ada 2 perikop Bapak. Beda perikopnya. Iya, makanya di perikop pertama itu Ini udah setengah jam nih ngomongnya begini-gini mulu. Baca, ayo, supaya jelas bagi Bapak apa pengertian perbedaan daripada pengertian ayat itu, begitu. Pak Tarigan. Perikop 19 sampai 31 yang saya bacakan itu perikopnya kesaksian tentang Yesus tentang dirinya sendiri. Udah, itu masih satu pasal 5. Belum kita masuk ke pasal 8, Bapak. Karena tadi saya komparasinya 2 pasal antara Yohanes 5 dan Yohanes 8. Aduh.
Iya, Yohanes 5 dan Yohanes 8 itu kan beda konteks. Jadi Ya konteks ampun Bapak, aduh pusing gue sumpah. beda Sampai ayam konteks. Coba Bang Dito ngomong deh. Terus- Coba Bang Dito ngomong. Bang, bulu ketek dia dulu Bang Dito Iya, ngomong coba. nggak ngerti dalam satu Jadi pasal beda. kalau Oke. walaupun Mungkin kalimatnya saya sama, dulu. tapi Mungkin saya kalau dulu jadi konteksnya pemenang. berbeda, berarti Iya, Pak tadi kan dalam sebentar. konteks yang berbeda berarti lain. Oke, udah setengah jam kita Seperti- muter-muter aja Bang Dito sebentar. Bentar, Pak. Silakan Bang Dito. Saya sebenarnya memahami titik terangnya. Anggapan Pak Tarigan kalau Bang Bulu Ketek itu menerangkan tentang ayat itu udah tidak benar, makanya disuruh baca satu perikop itu diajarin sama Pak Tarigan. Tapi paling tidak kita semua di umat Islam yang saat ini di atas Komal ini sering berargumentasi mengenai kontradiksinya. Itu poinnya. Tapi saya akan membawakan konteks ke bahwa Bible ini, terutama perjanjian lama dulu ya, Pak Tarigan. Dalam kitab Mika, pasal 3 ayat 1 sampai 12, silakan nanti dibaca, nggak perlu dibacakan sekarang. Itu ayat 1 sampai ayat 12 itu berisi tentang bahwa orang-orang Israel itu sangat durhaka dan hobinya adalah merubah-rubah kitab suci. Itu disupport dengan kitab Ulangan pasal 31 ayat 27. Coba itu dibaca, direnungi nanti. Kalau itu udah dapat tanpa menjelaskan bahwa itu adalah hal yang fundamental, bahwa di perjanjian lama orang Israel itu hobinya adalah merubah-rubah kitab suci. Saya mempertanggungjawabkan narasi saya, silakan nanti dicek DM saya. Kemudian mengenai doktrin ini hal yang tidak tertulis tapi dijelaskan. Ini yang lucu gitu loh. Padahal di kitabnya sendiri di Amsal 13 ayat 15 mengatakan, akal budi inilah yang mendatangkan karunia. Kemudian ada lagi di Amsal pasal 10 ayat 21, tanpa akal budi mengakibatkan kebodohan dan kebinasaan. Ini tertulis, Pak. Sementara Bapak tadi mencoba untuk menjelaskan itu hanya mengajari hal yang tentang doktrin. Kenapa kita semua yang mu'alaf, Bang Bulu Ketek, saya, ini sudah keluar dari zona dogma atau pemahaman yang dipaksakan tidak secara akal. Menurut Nah, itu Bapak, ada di- kalau menurut di- saya Bapak keluar dari zona keselamatan. Ya itu doktrin Bapak, makanya saya terangkan di sini di Amsal 10 Gak apa-apa nih ayat arahnya sekarang berarti ke 21. keselamatan gitu. Baca Bang Itu Dito. tanpa akal budi mengakibatkan kebodohan dan kebinasaan. Bukan betul. Menurut Iya, Bapak bukan- salah bukan- nggak itu? bukan meninggalkan keselamatan, tetapi konteks kita menggunakan akal untuk membedah kitab suci kalau memang suci gitu loh. Sementara tadi di atas di kitab Mika pasal 3 ayat 1 sampai 12 itu mengatakan bahwa orang-orang Israel ini memang hobinya merubah-merubah kitab suci gitu. Apapun yang kita sampaikan kebenaran, Yohanes 17 ayat 3, hidup yang kekal itu seperti apa? Mengenal Allah satu-satunya dan Yesus Kristus utusannya, itu kan benar. Kemudian jangan dijadi pembenaran bahwa Yesus Kristus itu hanya itu Allah sendiri kan gitu. Sebenarnya apa sih yang menjadi doktrin, kan kembali lagi ke Yohanes 1 ayat 1. Kalau enggak larinya ke Yohanes 1 ayat 14. Coba kita berimprove gitu loh. Kita movement speed. Coba ini yang tertulis di Amsal tadi, kita kan harus menggunakan akal. Jangan akal itu nggak boleh dipakai kalau masuk gereja. Nah ini yang kecerdasan yang Allah kasih anugerah ke kita lepas hanya menuruti yang katanya mendengarkan firman, hanya Bapak gereja yang punya akal-akalan. Ya mohon maaf saya harus keras. Enggak. Bapak gereja tidak pernah akal-akalan. Kalau Ustadz iya akal-akalan ya gitu. Kalau Bapak gereja nggak pernah. Ada Ya itulah Pak, kalau kebenaran Bapak Kalau terus Bapak sampai gereja dengan kebenaran. begini, kalau Bapak Ayat- gereja ayat yang tadi saya nggak sampaikan. pernah membodoh-bodohi umatnya. Beda dengan Ustadz, beda kelas lah. Sekarang begini, Yohanes pasal 17 ayat 1. Yohanes Ini pasal 17 ayat satu 1 masih coba dulu. dibaca. Bagaimana menurut Bapak gereja?
Apa? Jonas pasal? Pasal 17 ayat 3. Izin aja Ya, baca. bacanya Bang Lito, mungkin dia nggak megang itu. Bible. Oh, dia nggak pegang. Yohanes 17 ayat 3 biar saya bacakan kalau enggak. Oke, Hafal. bacakan aja Bang Bulu Ketek. Kalau Yohanes bagian 17 baca ayat aja 3 bulu ya. ketek, bagian baca Ya aja. udah, Yohanes 17 ayat 3 Jangan pakai kebetulan saya asal. hafal. Ya. Pakai asal. Inilah hidup yang kekal itu sejak mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Engkau di situ siapa, Yesus di situ siapa, biar bisa komparasi. Silahkan Pak Tarigan. Soal engkau di situ siapa, Yesus di situ siapa, coba baca mulai dari ayat 6 ayat sebelumnya biar jelas. Buset, panjang amat tuh Parigan. Tarigan dari tadi Pak Tarigan diskusinya 6 gimana sih? ayat sebelumnya dan 3 Bapak tuh ayat, bikin 3 saya ayat ketahuan. sesudahnya. Begitu. Biar jelas. Kembali lagi ya, fokus ya. Tadi dalil yang saya kasih di Mika dan juga di Ulangan 31 ayat 27 bahwa orang Yahudi ini sangat durhaka dan hobinya merubah-rubah kitab suci. Itu Ya, Yahudi konteksnya durhaka. fokusnya di situ. Yang Itu fokusnya di situ. Yang merubah-rubah kitab suci itu Yahudi durhaka. Ya, whatever itu, yang penting Bapak mengetahui bahwa ini tertulis di Perjanjian Lama. Kemudian untuk kita memahami kitab suci ini harus menggunakan akal. Dalilnya di Amsal pasal 13 ayat 15. Iyalah. Akal budi inilah yang Kalau mendatangkan kita nggak pakai karunia. otak nggak bisa paham. Setiap manusia, akal budi inilah yang mendatangkan karunia. Tambahan lagi Amsal 10 ayat 21. Tanpa akal budi mengakibatkan kebodohan dan kebinasaan. Iyalah, Nah, kalau nggak Bapak, punya kalau otak, mana bisa? Diam dulu. Mana bisa? Astagfirullahaladzim. Jelas Belum nanti bodoh tadi. lah. Makanya, kan? Pak. Apa masalah di situ? Kalau tidak punya Makanya otak Pak, pasti bodoh. contoh satu kasus ini. Yohanes 17 ayat 3 tadi dikatakan mengenal hidup yang kekal itu ialah mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus utusan. Sudah jelas nih dua objek. Allah siapa? Yesus sudah tahu Yesus itu bukan Allah itu sendiri. Itu Kalau- karena ada Engkau di situ. Baca ayat Kalau selanjutnya. Bapak Tarigan, Aku sebentar, belum dan selesai. Bapa adalah satu. Nanti silakan disanggah supaya Jika apa namanya? Supaya kondusif. Hai Supaya kondusif. Filipus, hai Filipus, Nah, ya udah, itu saya bisa begitu jelaskan. lama aku hidup denganmu. Kalau engkau sudah melihat aku, berarti engkau juga sudah melihat Bapa, karena aku dan Bapa Aku adalah di dalam satu. Bapa, Itu Bapa jangan di dipotong-potong, dalam biar aku. jelas dia begitu. Tarigan, Pak Tarigan. Iya kan, Pak aku di Tarigan dalam itu- Bapak, Bapak di dalam aku. Betul kan Pak ya? Mereka di dalam kita gitu ya. Ya udahlah bapaknya ada 15 lah. Carep lah. Nah, itu kesaksian Yesus ya Pak Tarigan ya. Ya Pak ya. Itu itu saya kasih perkataan data Yesus lagi. sebagai kesaksian ya. Ini bentuk Aku keterangan juga tadi, Pak. menarik kali kita bahas itu mulai dari awal apa itu konteks itu ayo kita bahas yuk. Host, kalau dari awal gue bengek host, silahkan host, gue serahkan ini. Ayo. biar enak kita bahas Oke, dari oke, izinkan saya mulai 1 dari menit, judul habis itu konteksnya saya kita bahas yuk. Aku sorgal itu karena Oh, itu silakan, Bang. kunci Silakan. dasarnya. Jadi, izinkan habis ini ke Ustadz Madu Kubah ya. Oke. Setelah ayo, tadi- ayo. Sama-sama dulu, kita dulu, kaji ya. yuk. Kita kaji itu. Sebentar. Johannes Saya tambahin. apa itu tadi? Saya tambahin satu dalil ya. Mengenai bahwa kita membaca Alkitab atau Bible itu harus menggunakan akal. Satu lagi tambahan dalil yang ini sangat fundamental yaitu di 1 Tesalonika pasal 5 ayat 21. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Iya. Ini perintah pada saat kita mengkaji kitab suci itu kita diminta untuk menguji. Iya. Bukan Karena- hanya melakukan pembenaran seperti Pak Taregan sampaikan. Oke, saya Karena rasa begini, itu ya.
Bentar Karena dulu. roh itu Silakan ada roh jahat, dilanjutkan dengan ada roh Bang benar. Madu Kuba, karena Jadi ini ujilah Bapak roh ini. itu apakah benar atau jahat gitu. Baiklah. Aku izin turun Bang Wan. Assalamualaikum Mau kemana? warahmatullahi wabarakatuh. Wanita mau kemana? Besok kerja. Oh. Ya sama. Besok kerja juga saya. Hari Oke, Jumat aku kerja tadi, itu, hari aku Jumat tadi ibadah. masuk kemari mau belajar, nggak kalian kasih belajar aku. Bang Tarigan Lai, aduh dari tadi kau ini capek ku jelaskan lah ya. Mana kau lah ya? Aku mau belajar tentang Islam dulu. Kau belajar tentang kelarin Islam dulu, kau kelarin tanya pun tak kau jawab. Biar belajar Kau tak dulu bawa aku. kitab suci, pusing juga aku menjelaskannya Lai. Aku tadi masuk ke room ini mau belajar tentang Islam dan kenabian Iya. kerasulan Muhammad. Ya udah tentang Islam apa yang kau mau kau tanyakan Lai? Gak usah aneh-aneh kau Lai ya. Nanti kau tanyakan yang itu Lai tadi nggak kau jawab. Kau suruh baca tuh Oke, satu aku berikut. ada beberapa pertanyaan ini berurutan dia gitu. Gak usah, Supaya jelas gak usah begitu. banyak kali. Gak usah banyak ya. kali. Mulai dari awal. Pertama sekali waktu Muhammad bertapa di Gua Hira, apa Nah, ini tujuan udah mulai nih. apa tujuan Muhammad bertapa awalnya di Gua Hira? Mohon maaf, di mana ada kata bertapa? Nggak ada bertapa. Hah? Di mana ada kata bertapa? Bawa dalil kemari. Kalau enggak saya tag ini kamu. Bawa dalil kemari. Di mana ada kata bertapa di situ? Di Iya. hadis mana? Sahih mana? Di kitab mana? Entah pun bertapa bersih di dalam gua itu terserahlah. Saya Nah. mau tahu, makanya saya mau belajar apa tujuan awal Jika- Muhammad untuk jika bersembunyi jika- bertapa di Gua Hira. Tujuan awalnya, saya mau Nah. tahu, mau belajar. Saya bertanya, jika Ya. Anda datang kemari Coba bulu mengeluarkan ketek biar statement, ngejawab Madu dulu, Bang Madu dulu. Oh, iya, Bang udah Madu siap, jelasin siap, dulu. Bang Tarigan diam dulu ya, kalau mau belajar jelasin Bang Madu, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bang Jahri. pertama, Ya, silakan lanjut. Gini. Di sini seharusnya yang jawab Bang Baher sih. Tapi kalau karena Bang Baher masih mute, aku dulu nggak buka. Bang Baher silakan. Jadi biar Iya. ditambahin. Ada itu Bang Baher, ada itu. Silakan. Bang Baher silakan jawab. Yang tua dulu lah. Silakan. Tua. Fadal, Bang Muda. Yang muda dulu deh. Siap. Orang mana-mana yang tua dulu yang jawab. Enggak. Nanti nambahin aja kalau ada yang kurang. Iya. Ini Oke, Pak silakan. Tarigan. Ya, saya dengar bagus-bagus. Saya pendengar yang baik. Iya, aku jawab. Itu bukan bertapa, Pak Tarigan. Itu namanya kholwat. Kholwat itu artinya menarik diri dari keramaian untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kan tuh di tempat kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan banyak orang-orang musyrikin yang menyembah patung, menyembah selain Allah. Mereka membuat kemaksiatan. Untuk menghindari itu, Rasulullah itu menyepikan diri di tempat yang sepi namanya Gua Hiro. Dalam Untuk gua. apa ya? Iya. Ini namanya menyepi. Masa menyepi di pasar, Pak? Gimana? Iya kan ku tanya, enggak ku bilang di pasar tadi, Pak. Iya, Pak Tarigan. Konsepnya menyepi. Kadang Iya. lucu juga Pak Tarigan hari ini. Ya, lanjut. Iya, menyepi untuk menghindar dari kaum-kaum yang melakukan kemungkaran yang ada di luar sana gitu, Pak. Tujuannya Pak menyepi itu? Untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Itu, Pak. Dan menghindar dari kemaksiatan. Simpel jawabannya sih. Kalau mau Kemaksiatan tuh kasih tambahan, tahu Bang Madu biar jelas. kemaksiatan itu kemungkaran, kekacauan yang ada di bawah, Pak. Aja maksudnya di bawah di keramaian itu, Pak. Karena di keramaian itu orang-orang pada menyembah kepada selain Tuhan yang menciptakan alam semesta ini, menyembah patung, melakukan judi, melakukan minum-minuman keras seperti itu, Pak. Jadi Rasulullah menjauh dari keramaian itu. Lihat cewek yang bohai juga Tarigan. gitu Pak Tarigan nggak boleh, makanya
apa? Nah, itu Jadi- itu. Bang. Jadi Nabi bentar Muhammad bentar Bang Bahir mau nambahin kali Pak tadi. jadi Nabi Bentar, Bang Muhammad Bahir. menghindar dari kemanusiaan gitulah ya, ingin hidup sendiri begitu ya. Bukan itu Bapak, bukan kemanusiaan menghindar Kalau kemanusiaan. menghindar dari keramaian, dari supaya tidak melihat kemaksiatan, ya dia mau hidup sendiri. Bapak Tarigan, seperti Bapak Tarzan Tarigan, itu. kalimat Bapak itu salah, bukan dari kemanusiaan, menghindar diri, artinya menyepi, atau yang Mendekatkan dijelaskan diri. Bang Madu tadi, mendekatkan diri kepada Allah, udah kepada Sang Kholik dengan jalan menjauhi diri dari keramaian orang-orang, bukan dari kemanusiaan, Bapak. Salah kalimat, Bapak. Udah. Naik base, naik base. Oke. Nah, ya, terus. kurang jelas sih Pak. Nggak Terus? putar-putar Pak kita kalau jawab. Udah. Nah, Bang Bahir nambah, mungkin ada poin lagi yang mau Iya Bang Bahir disampaikan. silakan sampaikan. Silakan Bang Bahir. Iya silakan Bib, silakan Bib. Udah jelas, udah bener. Iya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu halwa atau berdiam diri, menyendiri yang berarti menjauhi daripada fitnah. Fitnah di sini apa? Fitnah di sini adalah menghindari kekejaman-kekejaman orang-orang yang tidak bertanggung jawab, kekejaman-kekejaman perilaku, kekejaman-kekejaman maksiat yang terjadi di bawah gua, di bawah aturan-aturan Tuhan, Bang Tarigan. Jadi tujuan Rasulullah dia menghindari menghindar itu supaya dia nggak ikut tercemar gitu. Bukan seperti itu sebenarnya. Makanya dengerin ya. Pak Tarigan. Rasulullah menyendiri di dalam gua Hirah ya. Itu untuk apa? Satu, meminta pertolongan kepada Allah bahwa saya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berkehendak dari dirinya sendiri. Makanya Rasulullah menyendiri untuk meminta pertolongan Allah agar diselamatkan dari orang-orang yang membuat fitnah, orang-orang yang membuat kekacauan. Biar apa? Biar Rasulullah mendapat wahyu untuk meluruskan orang-orang yang membuat ingkar. Gitu. Jadi Rasulullah sekedar Rasul, Rasulullah sekedar Nabi, bukan melebihi daripada itu, bukan. Jadi Rasulullah Di situ tidak dia belum menjadi tidak rasul, keluar belum menjadi dari rasul. ucapan Rasulullah melainkan daripada izin Allah. Jadi Rasul kalau berucap nih sesuai izin Allah, berkehendak sesuai dengan izin Allah, bukannya kemauannya diri sendiri. Menikah pun sama. Sama. Jadi saat yang dituduhkan Kristen poligami, nikahi anak kecil, itu atas kehendak Allah. Jadi secara nggak langsung Kristen menuduh Rasulullah sama aja menuduh Tuhan kami. Itu dia. Silakan. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Kemudian jadi pertanyaan saya juga, kenapa Muhammad saat disuruh membaca ikrok, saya tidak bisa membaca. Kenapa Muhammad menjawab seperti itu? Mau tanya siapa? Kenapa bisa jawaban Muhammad? Mau tanya siapa? Di sini Islam semua. Sebut aja namanya. Ada banyak tuh. Bang Bahir aja jelasin Ya, tentang yang tuan dulu ya, itu. yang tuan dulu. Kenapa dia menjawab saya tidak bisa Kayak gini membaca? Pak Tarigan ya. Kalau memang benar lillahi ta'ala Bang Tarigan mau mengenal Islam, insya Allah dapat hidayah. Tapi kalau enggak, saya hari ini saya tandai Pak Tarigan. Esok kalau ketemu tanya lagi soal ini, saya nggak percaya sama Pak Tarigan seterusnya. Oke, saya jawab. Jadi gini, kenapa sih Rasulullah itu menjawab saya tidak membaca saat diturunkan? Enggak, saya tidak wahyu? bisa membaca. Bang Tarigan dengerin dulu lah, kan kita yang jelasin, kan abang bertanya gitu. Nanti gitu gantian. Oke? Pertanyaan Pak Tarigan, kenapa Nabi Muhammad menjawab saya tidak bisa membaca saat dikasih wahyu? Seperti itu kan?
Nah, oke, baik, dengar ya. Jadi kenapa Rasulullah itu tidak bisa membaca? Jadi seperti ini Pak Tarigan. Kalau saya khususnya nih bicara sama teman Kristen, yang dimana teman Kristen itu membicarakan secara akli. Saya sebagai Muslim yang berbicara kepada Pak Tarigan, yang dimana Pak Tarigan adalah Kristen, saya jawab dengan akli. Contohnya gini, Pak Tarigan nggak bisa membaca, saya suruh membaca, Pak Tarigan bisa nggak? Contohnya saya nggak ajarin, saya nggak kasih bacaan. Contohnya saya suruh Pak Tarigan baca judul yang ada di room, padahal Pak Tarigan nggak bisa baca apa-apa. Saya mau tahu jawaban Pak Tarigan apa. Saya nggak kasih tahu itu tulisan judul yang di bangwan itu apa. Saya tanya, Pak Tarigan silakan baca judul di bangwan. Sedangkan Pak Tarigan nggak bisa baca. Saya tanya Pak Tarigan baca, bisa nggak baca itu? Oh gitu ya. Oh berarti yang menyuruh. Nggak bisa nggak? Saya jawab dulu. Oke. Bisa nggak? Kalau memang saya tidak ketahui Bapak tidak bisa membaca, ya tentu salah. Saya tanya Pak Tarigan, saya menyuruh Pak Tarigan yang tidak bisa membaca ini untuk membaca judul yang ada di atas. Bapak Pak tahu Tarigan saya, kan Bapak tidak tahu bisa saya membaca. bisa baca sama enggak? Tahu Bapak saya bisa baca atau enggak? Ya Allah ya Robnya anak ya. Makanya nanya itu Bang Baharnya Pak Tarigan. Pak Tarigan yang ganteng. Bisa segitu Saya tanya lucu-lucunya. sama Pak Tarigan. Pak Tarigan kan tidak bisa baca. Saya tanya sama Pak Tarigan, Pak Tarigan tolong baca judul yang ada di atas. Pak Tarigan nggak bisa baca. Terus Pak Tarigan jawab apa ke saya tanya. Berarti Bapak saya tidak tahu saya bisa baca, nggak bisa baca ya kan? Iya. Terus saya pengen tahu jawaban Bapak apa. Berarti Bapak tidak tahu bahwasanya saya tidak bisa membaca. Saya tanya Bapak, kok berarti Bapak sudah menyimpulkan katanya mau belajar Islam, tapi menyimpulkan. Betul. Saya tidak bisa baca, maka saya jawab saya tidak bisa baca kan. Ya udah, itu jawaban Rasul. Untuk apa? Untuk kejujuran beliau itu tidak bisa membaca. Tetapi beliau dikasih kelebihan Allah untuk apa? Untuk membaca tanpa belajar. Contohnya apa? Beliau mendapatkan wahyu, beliau dititipkan wahyu, beliau diturunkan wahyu. Itu dengan apa? Dengan ingatannya, dengan kelebihannya, dengan patonahnya. Itu yang dikasih Allah kepada Nabi Muhammad. Bukan sekedar tidak bisa membaca, namun beliau tidak bisa semua-muanya. Inilah kelebihannya. Bagaimana bisa Nabi Muhammad bisa memberikan risalah Al-Quranul Karim kepada seluruh rakyat Indonesia, kepada seluruh di muka bumi ini, kalau beliau cacat baca. Coba pikirkan. Di luar daripada Rasulullah tidak bisa membaca, di situ Allah memberikan beribu-ribu kemujizatan sampai detik ini. Di mana umatnya itu mempercayai bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Pak Tarigan, saya tambah ayat lah gini. Kenapa perihal Nabi Muhammad SAW tidak membaca? Ini ayatnya ya, dalam surah Al-Ankabut ayat 48 nih saya bacanya ya. Enggak, kenapa? Gini. Pertanyaan saya, kenapa ini menjelaskan Muhammad tentang itu menjawab Bapak. saya tidak bisa membaca. Inilah menjelaskan tentang pertanyaan Bapak. Saya baca artinya aja. Pak ya, ada. Nabi Muhammad adalah seorang yang ummi. Para penafsir mengartikan sebagai tidak pandai baca dan menulis. Dalam Al-Quran, udah surah Al-Ankabut ayat 48 juga menjelaskan, dan engkau tidak pernah membaca sebelumnya. Udah, suatu kitab pun, dan engkau tidak pernah menulisnya dengan tangan kananmu. Andai kata engkau pernah membaca dan menulisnya, niscaya benar-benar ragulah orang-orang yang mengingkarimu. Bapak paham di situ maksud Allah? Nah, Itu ayat apa?
Al-Ankabut Bapak ayat 48, silahkan Bapak buka. Tidak saya ubah-ubah, tidak saya tambah-tambah, tidak saya kurang-kurangi. Di Quran atau hadis? Al-Quran Bapak, Al-Ankabut Al-Ankabut itu Bapak Al-Quran. surat. Iya, saya mau belajar Pak, maka saya tanya. Iya, itu Ya, jadi Pak belajar nggak usah Tarigan nyolot, ya. Bapak. Jadi tadi analogi saya itu sebenarnya masuk daripada tafsir. Kenapa saya sih berbicara secara analogi? Analogi saya ini berbicara kepada Bapak yang hanya bermodalkan terjemahan. Makanya saya katakan tadi bahwasanya Nabi Muhammad memang sebelumnya tidak berkuasa tentang untuk menulis dan membaca Alkitab. Makanya beliau menjawab, saya tidak bisa membaca. Begitupun saya kasih analogi ke Pak Tarigan. Saat Pak Tarigan tidak berkuasa membaca dan menulis, saya suruh baca dan nulis. Apa jawab Pak Tarigan? apa tadi Saya Bapak tidak bilang? bisa membaca. Sebelumnya, Begitu. sebelumnya Muhammad tidak pernah membaca Alkitab gitu ya kan? Iya, Bapak, gini loh Bapak, agar orang-orang di sini di surat ini saya jelaskan lagi Bapak. Kenapa Nabi Muhammad dijelaskan di situ tidak ummi atau tidak pandai membaca atau menulis? Makanya di surah Al-Ankabut ayat 48 ini dijelaskan Bapak. Dan Pertanyaan engkau saya bukan kayak gitu tadi Pak. Kenapa Nabi Muhammad menjawab ikrok itu Astagfirullahaladzim. pertanyaan ikrok itu saya tidak bisa membaca, saya tidak dapat membacanya. Iya, makanya Kenapa? surah Al-Ankabut ini menjelaskannya Bapak. Ayat 48 silahkan Bapak buka. Ini saya bacakan lagi biar paham. Saya jelaskan lah pas secara tafsir lah ini Pak ya. Mau tafsir apalah sakar Pak. Dan engkau tidak pernah membaca sebelumnya suatu kitab pun. Nabi Muhammad tidak pernah membaca sebelumnya suatu kitab pun, dan engkau tidak pernah menulisnya dengan tangan kananmu. Udah, tidak pernah menulis dengan tangan kananmu. Andai kata engkau pernah membaca dan menulis, andai kata engkau pernah membaca dan menulis, niscaya benar-benar lagulah orang-orang yang mengingkarimu atau orang-orang kafir. Kalau Nabi Muhammad pernah membaca atau menulis, orang akan menduga, oh lawong, ini pasti kopian paste dari kitab si Ono, ini kopian paste dari kitab si Ono, gitu loh Pak. Tapi Paham? niscaya kamu apa tadi? Niscaya kamu tidak Benar-benar ragulah orang-orang yang mengingkarimu Bapak. Jadi gini Pak Tarigan, orang yang tidak siapa percaya, yang berkata itu? dengar Pak Yang Tarigan, berkata itu dengar maksud di sini. Jadi saat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu bisa membaca dan menulis sebelumnya, ya sebelumnya itu Nabi Muhammad bisa baca tulis. Di sini orang-orang yang tidak percaya Nabi Muhammad makin ingkar terhadap hatinya. Dia akan berkata juga nanti, oh pantas saja dia bikin kitab palsu, orang dia bisa baca dan nulis, bisa aja dia buat-buat sendiri. Makanya Enggak. di sini Nabi Aku Muhammad enggak ke itu situ. tidak Aku terus bisa terang baca enggak ke dan situ, tulis. pikiranku. Enggak ke situ, enggak. Bentar Bang Baher, aku Enggak, gini. Auzubillah, Pertanyaannya udah subhanallah. jawab. Lanjut deh, Terserah Pak. lanjut. Udah, Tarigan bukan mau pakan gue percaya deh apa tadi enggak juga ya, ini. itu jawabannya Enggak, Pak Tarigan. begini. Yang menjadi Itu aja. pertanyaan saya Muhammad disuruh baca itu kan dicekek. Tarigan, sebentar dulu, Pak. Enggak, dengar dulu. Saat Muhammad disuruh ikrok baca itu kan lehernya sedang Iya, dicekek. paham. Enggak gitu. Ya Oh, nggak boleh gini. gitu, Bapak Enggak, menyimpulkan enggak, dulu. enggak, Bapak enggak, bertanya Bapak. dan menyimpulkan Nah, nggak Bapak boleh. Gini, ketika gini. saya bertanya tentang kitab Bapak ambrun. Ketika Bapak saya jelaskan tentang kitab kami, Bapak nggak terima. Gimana Bapak ini? Enggak terima, bukan enggak terima. Gini, Aku sebentar ingin- Bang Bulu aku Ketek ingin boleh. Yang enggak bertele-tele, artinya Ya. enggak berasumsi jawabannya. Saat Muhammad dicekek lehernya. Enggak dicekek, Nggak dicekek, Pak. enggak dicekek. Enggak Jadi, dicekek. dicekek. Enggak Bapak dicekek. nggak boleh menyimpulkan. Enggak Nggak dicekek. boleh. Kan Jangan Bapak bertanya. tambah-tambah. Pak, Kalau Bapak mau jelasin, kita dengerin. Bapak jelasin deh, Dia jelasin. suruh baca ikrok. Enggak dicekek. Bacalah. Nggak dicekek. Ah. Kalau Pak Tarigan keke dengan cekekan, aku nggak mau jawab. Gimana? Hah? Karena Ini dicekik itu nggak ada. kronologinya kayak gini nih. Malaikat Jibril datang waktu di gua ya kepada Nabi Muhammad dan berkata, bacalah. Nabi menjawab, aku tidak bisa membaca. Nabi kemudian menjelaskan, malaikat itu memegang dan mendekapku sangat kuat. Mendekap, Kemudian iya. mendekap, Kalau cekik bukan enggak. mencekek. Didekap, Kemudian dipeluk, Iya. dengarin dulu.
Iyalah, Kemudian melepaskanku dan mendekapnya dengarkan sampai dulu, dia menjadi Pak. sesak, kan? Mendekap, bukan mencekek. Bukan Mendekap tuh sesak. meluk. Gini Pak, aduh, Gimana gini. sih bahasa Indonesia Pak? Kelar. Udah kelarin masalah mendekap. Gini Pak Tarigan. Kenapa Nabi Muhammad itu menjawab, aku tidak bisa membaca? Karena itu fakta yang disampaikan Mendekap. Nabi Muhammad ketika beliau disuruh membaca. Itu ada di hadis riwayat Bukhari nomor 692 itu. Paham Pak Tarigan? Iya. Nah, 982. Nabi Muhammad, sebentar Bang Wan. Ya. Nabi Muhammad kan nggak bisa membaca tuh. Tiba-tiba ada sosok seperti manusia meluk dirinya, dia disuruh baca. Dan Muhammad ketakutan. Ada nggak dia Nah. ketakutan di situ? Gimana tidak ketakutan ketika ada orang nggak dikenal tiba-tiba meluk? Ayo, di mana ada kayak gitu? Iya. Sama kayak Takut nggak kira-kira Pak Tarigan? di dekap sama debt collector sama takutan lah. Aku tanya Pak Tarigan, Oke. Terus? ketakutan nggak? Enggak. Jelaskanlah yang sebenarnya di situ. Itu oke. udah dijelasin tadi itu. Gini Pak Tarigan, kan di beliau Nabi Muhammad itu tidak bisa membaca. Tiba-tiba ada sosok memeluk beliau, disuruh baca beliaunya. Dipeluk, Bacalah. Loh, Bacalah. kalau dicekek. sebagai orang yang tidak bisa membaca, pastinya Nabi Muhammad dengan kejujurannya pasti bilang gini, aku tidak bisa membaca. Disuruh lagi, bacalah. Aku tidak bisa membaca. Padahal maksudnya sosok yang memeluk Nabi Muhammad ini, ikutilah perkataanku. Nanti kamu akan bisa meneruskan gitu. Bang Muda, Oke ya, udah ya. Bang Muda. Itu, Pak Tarigan. gantian Bang Muda, pertanyaannya. itu dia bilang dicekek Oh, itu waktu berarti zamannya ada- dulu sebab ada Malikil juga Al-Malak begini. di Zoom. Di Zoom Oh. itu Malikil. Sebab Oh, ada dicekek. juga ku dengar Kurang mengatakan ajar emang nih anak. Muhammad didekap sekuat-kuatnya hingga sehingga dia merasa tersesat seperti mau mati. Gini Pak Tarigan. Itu gini, Pak Tarigan sendirian tuh dalam goa, nggak ada satupun orang di sana. Nah, ketika ada orang yang memeluk Pak Tarigan, sesak nggak kira-kira? Lihat aja sesak, apalagi dipeluk, betul? Enggak, tadi kalau makanya ditanya tadi Kok tujuannya bisa? mau ke goa itu apa? Jujur lah. Kalau tujuannya memang mau murni bagus, memang Gini, murni Pak Tarigan. bagus. Enggak Biar saya sesat. aja, biar saya aja ini. Ini biar saya aja, Mas. Biar saya. Udah, Pak Tarigan. Sebentar, biar saya ini. Ini mancing-mancing dari tadi, Bang. Jadi Pak Tarigan mengenai takut di sini, Yesus pun takut Pak di dalam Lukas 22 Pak ya, manusiawi Bapak ya. Tunggu dulu nanti kita bahas ke situ. Udah. Sekarang komparasinya Pak. Dari tadi Bapak ngomong saya pusing dengan Bapak sebenarnya Pak. Udah dijawab Pak Tarigan ya. Udah dijawab. Enggak, saya mau Sebenarnya, kebenarannya, enggak. saya mau kebenarannya. Saya ingin belajar gini Pak. Saya ingin belajar Itu Kristen udah Injil dijelasin biar saya tadi. bisa masuk lagi. Udah ya Pak ya. Ya. Nah, ada salah saya Pak. Enggak. Ku bilang Nah, ya udah. Kita karena sama-sama ku belajar, Pak. dengar Saya ingin masuk lagi, dia Pak. menjadi sesak seperti mau mati. Iya, di pertanyaan saya gampang Pak. Tolong gercep di Bukan, ini nggak ada dulu, tulisan mau mati, nggak ada Pak Tarigan. Udah Gercep, saya oh, jelasin enggak, tadi. tolong di-mute, bilang tolong aja, di-mute, nggak gercep. ada begitu, gak usah lagi melenceng kepada. Host, tolong gercep di mute, host. Gercep di mute bentar. Mana Oke. gercep dia mute dulu. Karena aku dengar katanya pula Tarigan. Ustaz juga yang bilang ini kalau Ustaz Tarigan, saya setelah dengar itu pendeta bilang gini, Muhammad pendeta. lari ketakutan, betulnya itu? Tarigan. Kalau nggak ada Nggak ada, orangnya di nggak ada. sini nggak usah bawa Ustadz. Udah, sepengetahuan Kita lagi diskusi ente di Haji sini, Pak. Tarigan. Misalnya Tarigan. ente mau nanya nih, kenapa Nabi Muhammad nggak bisa baca? Udah sampai situ, nggak usah bawa-bawa bulan mati. Ntar lu gua hajar lo. Kita Gue tahu nih siapa nih. namanya kita mau mengkaji. Udah, saya mau mengkaji itu juga. Muhammad lari ketakutan katanya, betulnya itu? Tarigan, nggak usah Nih ngoceh dari tadi dengerin, pusing enggak saya, Pak sebentar Tarigan. biar kelar nih Bang Bulu Ketek, biar kelar nih. Aku Ah, jawab ya ya. Nih. Ah. Bacalah, aku menjawab kata Rasul, aku tidak bisa membaca. Terus malaikat itu kembali memegangku lalu mendekapku untuk ketiga kalinya dengan sangat kuat, kemudian melepaskanku dan berkata, bacalah dengan menyebut nama Allah yang telah menciptakan, dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Itu dia ada datanya Pak. Nggak ada namanya mencekek, nggak ada. Itu Nggak sampai ada. dia sesak itu nggak ada. Itu datanya ada.
di hadis riwayat Bukhari nomor Pak Tarigan, 982. sebentar Udah Pak ya. Tarigan. Oke oke. Oke, Bapak Kemudian Tarigan, katanya sebentar, Pak Muhammad Tarigan. terus lari. Nggak ada di situ nggak ada. Udah mute dulu dia, Nggak ada Pak Tarigan mute dulu dia gitu. host, mute Betul dulu, itu mute dulu nggak? dia, mute dulu ngoceh tadi. Nggak, Mute dulu salah dia itu sebentar. salah, nggak ada. Oh salah, nggak ada. Nggak ada. Nah, sebentar Pak Tarigan, boleh Pak Tarigan sebentar saya 1 detik aja boleh ya. Dah, Silakan. Pak Tarigan. Udah. Silakan. Pak Tarigan membahas tadi takut segala macam. Pertanyaan saya di Lukas 22, Yesus juga takut Pak ketika ingin disalib. Nah, sama Pak ya, sama-sama manusia gitu kan, betul? Ya. Percaya? Ya, kata orang Islam kan Jangan kata orang Islam, kamu percaya nggak? Kamu bawa Isa mewakili soalnya. Kristen loh di kalau sini. saya nggak percaya. Ya udah jangan bawa Isa. Saya Nah, tanya, nah, di mana nah, Yesus adalah Tuhan? Di mana tertulis? Malaikat menyatakan Yesus adalah Tuhan. Di mana tertulis? Ada. Di mana? Di Ada. Markus, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, nama Yesus Tuhan di kota Daud. Bahasa di situ Tuhannya Tuhan lahir. tertulis di Tuhannya lahir, Bang tertulis Bahar. Tuhan di situ apa? Kurios Nggak bahasanya apa-apa, apa? Tuhannya Bahasa lahir aslinya. berarti. Nggak apa-apa, mau apa? Di situ Nggak ada apa-apa. tulisan kurios. Kurios Pada berarti hari apa? ini telah lahir bagimu juru Apa enggak, selamat Kristus Tuhan Ini ada di di bawah. kota. Tuhan di Bang situ Madu, tertulis aku kurios. sholat malam dulu ya, Bang Kurios Madu, adalah lanjut dulu. apa? Hah? Apa? Bang Madu, Di aku situ sholat malam tertulis dulu. kurios. Kurios di situ artinya apa? Di situ Siap, tertulis Tuhan. Yang kita Itu terjemahan, tertulis makanya kamu Tuhan. banyak-banyak baca Bible yang benar. Biblemu tuh bahasa Yunani. Kamu tuh berdiri di Antioquia, bukan di bahasa Ibrani, bukan murid Yesus kamu ini. Penyesat kamu ini. Sembarangan kamu bisa-bisanya Saya cuma orang mudah Indonesia, terjemahan, kamu nggak berbahasa tahu bahasa Indonesia. asli, kamu dibodohi dengan terjemahan, kamu Saya anggap itu bukan semua orang itu benar. Arab. Kita bicara di sini bahasa apa coba? Bahasa apa coba? Bahasa apa coba? Kamu itu berbicara itu bahasa apa? Gak punya ilmu aja, sok-sokan kamu mengutip-ngutip Iya, ayat. kamu sekarang berbicara bahasa apa? Saya tanya kamu kurios bahasa artinya apa? Kamu sekarang berbicara ini bahasa apa? Kau tanya Kakek-kakek Kau gila tanya kurios. ya. Udah lanjut Iya, lanjut. memang Udah agak- enggak, udah Kok Bisa enggak. jawab kamu dulu. bawa bahasa asing, bahasa Tarigan lain? di gini, Pak Tarigan di rem Saya dulu. jawab dulu Ini ya. ada kawannya Lu Pak dengar ya, Tarigan lu dengar ya. mau Tidak, dengar gue saya jawab. mau Oh iya, aku dengar terus. kenapa Nah. istrinya Muhammad mengajak Saya Muhammad tanya. Turunin aja, Bang Wadu, Bang Muda, turunin aja si kakek-kakek gila nih. Nah, turunin aja Ada dia, temennya turunin ini. aja. Memang kayak gitu Turunin nggak aja bisa. dia. Turunin aja. Bang kata Madu bisa kurios. nurunin, aku mau sholat dulu ya malam ya.